Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Desyafarina dari kelas 4A jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya kebagian untuk membahas tentang model-model kasus, yaitu membahas tentang kerusuhan Tionghoa di Surakarta pada tahun 1980. Di bagian pertama ada pengenalan atau introduction. Jadi pada masa Orde Baru, banyak warga keturunan Tionghoa dikatakan sebagai pendukung dari aktivitas Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sehingga terjadi pengawasan terhadap aktivitas warga keturunan Tionghoa dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 pengaturan tentang segala aktivitas keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Secara historis, peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa di Surakarta kali pertama terjadi pada tahun 1912 di daerah Lawean, yaitu konflik antara SI atau Sarekat Islam dengan pedagang Tionghoa. Pada masa akhir Orde Lama, yaitu pada tahun 1965, banyak warga keturunan Tionghoa yang dihubungkan dengan PKI, sehingga terjadi penyerangan rumah-rumah dan toko-toko milik Tionghoa. Peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa kembali terjadi di Surakarta dan Jawa Tengah pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu tahun 1980 dan Mei 1998. Di Surakarta sendiri telah terbentuk kelompok etnisitas yang terjadi sejak masa kolonial yang berasal dari imigrasi orang-orang Eropa, Arab, dan Tionghoa. Sehingga di Surakarta terbentuk masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis. Perbedaan etnis itu mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai, kepercayaan, dan simbol yang dapat dijadikan pemicu konflik serta kerenggangan dalam hubungan interaksi sosial yang ada. Interaksi sosial antar etnik pada masyarakat majemuk bukanlah hal yang mudah, karena dalam masyarakat terbentuk hubungan yang multikultural, sehingga dalam realitanya itu sering terjadi konflik antar etnik, seperti terjadinya kerusuhan antar pribumi yaitu etnik Jawa dan non-pribumi yaitu etnik Tionghoa. Selanjutnya di sini ada menurut Robert Hur yang menyatakan bahwa individu yang melakukan sebuah tindakan pemberontakan atau kekerasan sebelumnya dilatar belakangi oleh situasi seperti timbulnya ketidakadilan, munculnya kemarahan pada sumber kemarahan tersebut. Sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sistem pembangunan negara yang ada. Masa Orde Baru merupakan pemerintahan yang bersifat monolitik, di mana kekuasaan tunggal ini banyak dikuasai oleh militer, serta pembangunan ekonomi yang bersifat kapitalis. Masalah yang ada di rakyat menjadi sebuah keresahan serta tuntutan untuk melakukan sebuah perubahan. Adanya latar belakang serta sejarah bersama yang dialami oleh rakyat dapat memicu terjadinya konflik yang ditunjukkan dengan gerakan sosial massa atau aksi kolektif. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai sedikit tentang Kota Surakarta. Jadi Kota Surakarta ini merupakan pusat kebudayaan Jawa sekaligus tempat muara bertemunya etnik, baik itu Tionghoa, Arab, dan etnik yang menjadi penduduk pendatang. Dan Kota Surakarta juga itu merupakan kota yang multi etnik. Karena di kota ini tuh terdapat berbagai macam kelompok etnik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data historis bahwa ada kelompok-kelompok etnis dan suku bangsa yang sudah menempati Surakarta sejak masa kolonial Belanda. Pada wilayah Surakarta pada tahun 1905 memiliki penduduk berjumlah sekitar 1.593.056 yang terdiri dari pribumi yang berjumlah 1.577.966 orang, Eropa yang berjumlah 3.335 orang, lalu ada timur asing yang berjumlah 11.725 orang, sedangkan
Pada tahun 1920, total penduduk yaitu berjumlah sekitar 2.049.547 yang terdiri atas pribumi. Sekitar 2.029.843 orang, Eropa 5.003 orang, Timur Asing 14.701 orang, dan tahun 1930 total penduduk yaitu berjumlah 2.564 orang, 2.564.848 orang yang terdiri atas pribumi 2.535.594 orang, Eropa yang berjumlah 6.554 orang, Timur Asing yang berjumlah 22.669 orang. Adanya perbedaan kelompok etnis berpengaruh pada lahirnya stratifikasi sosial, di mana golongan paling atas itu adalah penduduk Eropa, dan golongan kedua adalah Timur Asing, sedangkan pribumi menempati posisi paling bawah. Terus selanjutnya di sini ada kronologi peristiwa kerusuhan Tionghoa di Surakarta. Berawal dari peristiwa pertengkaran antar pelajar yang terjadi pada tanggal 19 November, yaitu ketika ada sekelompok pelajar SLTA di Surakarta yang melakukan pengerusakan dengan pelemparan batu terhadap beberapa rumah dan toko-toko di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Aksi itu berhasil diatasi oleh pihak berwajib dan tidak ada korban, hanya beberapa jendela pecah dan mengalami kerusakan. Wali Kota Madya Surakarta yakni Bapak Sukamto Prawiro Hadi Sebrito SH menghimbau kepada masyarakat Surakarta khususnya para pelajar agar tetap bersikap tenang, bekerja dan belajar seperti biasa, jangan terpancing emosi hasutan yang tidak bertanggung jawab. Lalu pada pukul 5 sore, orang bergerombol dan menyebabkan terganggunya lalu lintas. Tapi sekitar jam 7 malam, massa mulai meninggalkan tempat. Kamis malam pun tidak terjadi pengerusakan ulang, dan massa banyak yang berkumpul dan berhasil dibubarkan setelah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air. Akibat peristiwa kerusuhan pada tanggal 20 November 1980 itu, banyak toko-toko yang ditutup, seperti toko di Jalan Urip Sumoharjo dan sepanjang Jalan Coyudan yang merupakan kompleks pertokoan emas. Toko sekitar Pasar Besar dan Pasar Klewer karena takut menjadi sasaran angkutan massa. Hari Jumat suasana pun agak tenang karena segerombolan pemuda dari luar kota yang datang dengan beberapa truk dapat dicegah oleh pihak berwajib. Begitu peristiwa menyebar beritanya sampai pada mahasiswa Universitas 11 Maret, yaitu salah satu mahasiswa yang mendapat informasi dari Hari Mulyadi, salah seorang aktivis IIMI dari program studi bimbingan penyuluhan. Ia kemudian mengajak temannya yaitu bernama Andu Marsono, Kelik dan Bambang Tri untuk menemui Pipit Supriyadi di rumahnya. Jadi mahasiswa UNS itu menawarkan kepada Pipit untuk mengorganisasi ketua OSIS di Kota Surakarta untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan. Lalu, aksi pada tanggal 19 dan 20 November ini merupakan aksi murni dari para pelajar, tetapi aksi kolektif pada tanggal 21 November itu sudah merupakan hasil provokasi dari mahasiswa. Penyebaran isu menjadi faktor yang mempercepat yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif pelajar, mahasiswa, dan Gali. Adanya mobilisasi tindakan yaitu usaha yang dilakukan dalam memobilisasi massa untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan. Hal itu dapat dilihat pada kerusuhan yang meledak pada tanggal 22 November 1980. Ratusan pelajar dengan naik sepeda motor menyerang toko dan bangunan milik keturunan Tionghoa dengan melemparkan batu. Dan dalam aksi itu bukan hanya berupa pelemparan batu saja, akan tetapi
juga pembakaran rumah, toko, dan kendaraan bermotor. Terus dalam peristiwa pembakaran dan pengrusakan rumah pada tanggal 22 November itu, Suparno yang merupakan pelajar STM Muhammadiyah meninggal akibat kakinya itu tergilas kanker dan meninggal dunia di rumah sakit. Indra Cahyono juga meninggal akibat luka serius dan demonstrasi pun merebak sore harinya dan sore harinya itu dilakukan pemakaman Pramudia Aji Nusukan Surakarta. Dan dalam pidato pemakamannya, Kepala Desa mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan penegak hukum dan keadilan. Solidaritas kelompok berkembang menjadi solidaritas etnis bahwa identitas sebagai pribumi dianggap memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayah yang ditempati masa mengamuk dengan melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap toko, rumah, dan kendaraan milik Tionghoa. Dalam insiden itu, 10 mobil dan 1 sepeda motor pun terbakar. Nah, di sini peristiwa kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta semakin besar diakibatkan adanya blackout yang pada akhirnya itu menyebarkan desas-desus atau penyebaran isu tentang peristiwa Surakarta semakin dibesar-besarkan. Media massa sebagai alat penyebar informasi publik pada masa itu tidak berperan dengan baik karena adanya tekanan kebebasan pers pada masa itu. Penyebaran berita melalui mulut ke mulut serta berita radio asing yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan opini sehingga secara tidak langsung ikut memanaskan situasi. Masyarakat itu cenderung lebih percaya pada berita radio asing atau luar negeri seperti yang pernyataan dari Said Gudari yang merupakan wakil pimpinan redaksi Pelita bahwa pemberitaan oleh radio Australia itu beberapa hari yang lalu setelah kejadian dinilai telah merugikan kepentingan umat Islam. Dalam pemberitaannya, seolah adanya sentimen umat Islam terhadap modal milik Tionghoa. Perembesan isu melalui siaran radio luar negeri, para pelancong dan komunikasi lewat telepon sulit dibendung. Kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta pada tanggal 19 sampai 25 November 1980 mengakibatkan banyak jatuh korban dan kerugian, baik itu berupa materi dan luka hati serta retaknya hubungan antara pribumi dan non-pribumi. Kerusuhan yang berlangsung selama 1 minggu akhirnya berakhir dan dapat diatasi oleh aparat keamanan dan pemerintah. Walaupun aparat keamanan berjaga-jaga, tetapi massa itu tetap melakukan aksi kerusuhan. Selain itu juga mengakibatkan terjadinya ketegangan sosial dan diberlakukannya jam malam dari pukul 20 sampai pukul 5 untuk daerah Jawa Tengah. Dan semua sekolah pun serta perguruan tinggi itu diliburkan mulai tanggal 25 sampai 29 November 1980. Dan beberapa tempelan tulisan milik pribumi terlihat di beberapa tempat. Semarang merupakan daerah yang paling parah kerusakannya akibat kerusuhan dan Pemda melarang adanya coret-coret serta larangan tempelan tulisan pribumi dan non-pribumi. Selanjutnya di sini ada pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh kelompok masyarakat setelah terjadinya peristiwa kerusuhan anti Tionghoa di Surakarta tahun 1980. Yang pertama, Wali Kota Madya Surakarta yang bernama Bapak Prawirohadi Sebroto SH menghimbau masyarakat dan pelajar agar tidak terpancing emosi dan hasutan. Yang kedua, pernyataan dari pemuda-pemuda sosial politik, para alim ulama, serta kalangan muda yang tergabung dalam KNPI dan AMPI yang telah memberikan dukungan secara moral. Yang ketiga, seruan Pangdam ke-7 atau Diponegoro agar di masyarakat itu tetap tenang menahan diri. Yang keempat, ada penyatuan kekuatan sosial politik yang terdiri dari DPD Golkar tingkat kedua di Semarang, DPC PDI Kodia Semarang, DPC PPP Kodia Semarang, Komite Nasional Pemuda atau KNPI Kodia Semarang, Angkatan 66 Semarang, Angkatan 45 Kodia Semarang. Lalu pada tanggal 25 November mengeluarkan seruan bersama tentang agar tetap tenang
dan tidak terpancing oleh hasutan yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat, hendaknya tetap mempercayakan sepenuhnya persoalan-persoalan yang terjadi kepada pemerintah bersama aparatur-aparatur yang menanganinya. Yang terakhir di sini ada dampak kerusuhan Tionghoa di Surakarta. Jadi dampaknya itu menyebabkan hampir semua toko-toko Cina di ruas-ruas jalan besar menjadi sasaran amuk massa. Dan toko-toko milik Cina di Jalan Slamet Riyadi, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Sidomulyo, Sondakan, dan Lawean menjadi sasaran pada hari itu. Kemudian juga terjadi pembakaran di pabrik cemani yang menyebabkan kerugian besar yang diderita oleh pabrik tersebut. Akibat aksi-aksi anarkis tersebut, ribuan buruh menjadi pengangguran dan tidak semua perusahaan yang dirusak dapat segera membangun pabriknya kembali. Namun, di saat kerugian material terlebih lagi kerugian yang paling besar adalah terganggunya hubungan antara penduduk pribumi dengan penduduk etnis Tionghoa di Jawa Tengah yang selama ini terkenal rukun dan harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.